Shalom, selamat malam, salam sehat bagi kita semuanya. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, sehingga kita masih dimungkinkan untuk mengikuti ibadah PWGT bersama-sama lewat ibadah PWGT secara virtual bersama dengan keluarga Nyonya Hendriana S. Palinggi, Nyonya Monica Pontasik Henrico Palinggi, dan keluarga Nyonya Umar Arismani. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 80 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-20. Ya Tuhan semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya. Dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya? Sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Babi hutan menggerogotinya. Dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab, kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus
Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, sehingga pada malam hari ini Engkau mempersekutukan kami satu dengan yang lain dalam rangka menyatakan penyembahan serta rindu untuk mendengarkan firman-Mu bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, keluarga Nyonya Enriana Espalinggi, Nyonya Monica Pongtasik Enrico, dan keluarga Nyonya Popi Umar Arismani. Mari ya Tuhan, kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 142, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapan-Nya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapan-Nya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku.
keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa keluarga-keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Keluarga Nyonya Henriana S. Palinggi bersama dengan Nyonya Monica Pongtasik Enrico Palinggi. Pun demikian buat keluarga Nyonya Popi Umar Aris Mani yang terkasih di dalam Tuhan. Bahagian perikop bacaan kita ini adalah kisah dari kehidupan Raja Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan kisah yang dicatat di dalam Mazmur 142 yang merupakan nyanyian doa itu tercatat dengan indahnya di dalam 1 Samuel pada pasal yang ke-22, yakni ketika Daud ada di Gua Adulam. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perjalanan kehidupan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan kepahitan, dijadikan oleh Daud sebagai sumber pengajaran buat umat Tuhan yang juga sedang ada di dalam pergumulannya. Saat sedang tertimpa masalah yang rumit, saat kita sedang berhadapan dengan beban berat, acap kali kita membutuhkan orang lain untuk berbagi, untuk menumpahkan keluh kesah kita, untuk mengadu dan berharap beban yang ada di pundak kita bisa terangkat. Namun fakta yang terjadi saudara-saudara, banyak di antara kita bukannya beban persoalan itu selesai, tetapi semakin bertambah-tambah. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Kemudian ia mengangkatnya sebagai pengajaran agar kita berusaha untuk mencari pertolongan yang paling hakiki dalam kehidupan, yakni datang kepada Tuhan. Dan karena itu tema perenungan kita pada malam hari ini, Tuhan itu pendengar doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur 142 adalah realita kehidupan setiap kita. Terlebih dalam kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Betapa hari-hari kita diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Bayang-bayang maut ada di depan mata kita. Ketika kita datang kepada orang lain untuk memohon pertolongan, ternyata mereka pun adalah bahagian dari orang yang bergumul dengan situasi dan keadaan sekarang. Di tengah-tengah situasi seperti inilah, Daud mau mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat yang tepat bagi setiap orang untuk menumpahkan segala isi hatinya selain datang kepada Tuhan.
Tidak ada tempat yang tepat bagi setiap orang yang saat sekarang ini sedang dalam pergumulan, selain datang kepada Tuhan dan mengungkapkan segala isi hatinya. Pada ayat yang ketiga, Daud mengatakan seperti ini, aku mencurahkan keluhanku di hadapannya. Daud datang di hadapan Tuhan menumpahkan semua keluhannya, berupa kesesakan yang ia alami. Ia beritahukan semua itu ke hadapannya. Daud sadar bahwa situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya tidak nyaman bagi dirinya. Dan karena itu ia berusaha untuk mencari tempat perlindungan yang kokoh, perlindungan yang kuat, sehingga situasi itu tidak menjebak dia dan menghancurkan kehidupannya. Ia datang kepada Tuhan. Ia mengungkapkan segala kerinduannya di hadapan Tuhan. Ia menyampaikan semua kerumitan-kerumitan hidup yang sedang dihadapinya. Ia mengatakan bahwa tidak seorang pun mempedulikan aku. Tidak seorang pun menghiraukan aku. Dan karena itu hanya Tuhan tempat terakhir baginya untuk datang menaruh harap agar persoalan yang dihadapinya ini bisa tuntas, bisa selesai dengan baik. Dan benar saudara-saudaraku, Tuhan menjawab doanya. Tuhan membuka jalan baginya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan apa yang dihadapi oleh Raja Daud pada akhirnya membuat dia mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, realita kehidupan kita pun sama seperti itu. Tetapi dengarkanlah apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada panggilan Tuhan, ada ajakan Tuhan, ada seruan Tuhan kepada saudara dan saya yang sekarang ini sedang ada di dalam pergumulan, sedang dalam tekanan. Mari datang kepada Tuhan. Mari menemui Tuhan. Mari menjumpai Tuhan. Supaya apa? Supaya semua keluhan itu, segala unek-unek itu, segala beban itu diangkat oleh Tuhan agar hati kita mengalami perasaan plong. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hati ini lega, hati ini plong. Yesus menjamin hal itu. Dan ia mengatakan, belajarlah kepadaku. Apa yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus? Yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus adalah keberserahan diri kepada Bapanya. Ia menumpahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, kepada Bapanya. Ia tahu bahwa Bapanya lah jalan keluar dari setiap masalah. Mari kita belajar kepada Tuhan, belajar kepada Yesus tentang arti keberserahan diri. Dan pada akhirnya semua itu dapat dituntaskan dengan baik. Mazmur 62 yang merupakan mazmur pujian Raja Daud karena terluput dari bahaya kematian. Ia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bersyukur kita jikalau pada hari ini kita masih boleh ada. Bersyukur kita jikalau pada hari ini kita masih boleh ada sebagaimana adanya kita.
Bersyukur kita jikalau pada hari ini kita masih merasakan napas kehidupan. Bersyukur kita kepada Tuhan, karena Ia masih berkenan atas kehidupan kita. Dan jikalau Tuhan masih memperkenankan hidup ini kita hidupi, maka mari yakin dan percaya sama seperti Raja Daud bahwa Tuhan punya rencana besar untuk hari esok. Sehingga apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun beban hidup yang sedang kita tanggung pada hari ini, tidak akan pernah menghentikan kita untuk terus menaruh harap kepada Tuhan. Bersyukur kita jikalau beberapa saudara-saudara kita boleh mengalami pertambahan usia. Teristimewa kekasih kita, Ibu Dr. Endriana Espalinggi, yang tepat pada hari ini boleh bertambah usianya genap 71 tahun. Betapa kasih Tuhan telah dinyatakan dalam perjalanan kehidupan. Betapa Tuhan telah banyak mendengarkan setiap harapan, keluhan, doa-doa yang disampaikan kepadanya. Dan apa yang sudah dinyatakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang sudah dilalui ini harus menumbuhkan keyakinan bahwa Ia akan tetap berdiri untuk mendengarkan setiap doa dan harapan kita. Kalaupun doa kita sampai saat ini masih ada yang belum terkabulkan, mari kita percaya Ia terus mendengarkan doa kita dan Ia tahu bila mana doa itu akan dikabulkan. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman ini dan kita diteguhkan olehnya. Terpuji namanya, haleluya, amin. Kita akan membawa persembahan kita angkat pujian Tuhan Pencipta semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian keislamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Mari saudara-saudaraku, kita satu di dalam syafaat memohon kasih Tuhan untuk kehidupan kita, terlebih bagi keluarga yang boleh mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang kami percaya adalah Allah pendengar doa. Kami yakin bahwa setiap keluhan, setiap rintihan, setiap beban hidup yang kami tumpahkan di hadapan-Mu, Engkau mencatatnya dan Engkau tidak akan pernah melupakannya. Ketika dunia di mana kami berada tidak peduli lagi atas kehidupan kami,
kami mendapat jaminan bahwa Tuhan kami peduli, bahkan akan bertindak untuk mewujudkan yang terbaik bagi yang datang menaruh harap kepadanya. Materaikan firman-Mu itu di hati kami semua ya Tuhan, sehingga kami terus diteguh kuatkan untuk melangkah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin tidak menentu sekarang ini. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu, kami tetap mendapat keteguhan iman untuk percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Kiranya firman ini juga meneguhkan saudara-saudara kami yang boleh menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman di malam ini. Bersyukur bersama-sama dengan keluarga kekasih kami Nyonya Enriana Espalinggi, Oma Owen, yang tepat pada malam hari ini mendapat pelayanan dalam pertambahan usianya yang ke-71 tahun. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau izinkan bagi kekasih kami. Begitu banyak hal yang Tuhan telah jawab dalam kehidupannya. Dan ketika ia masih boleh ada sebagaimana adanya pada saat ini, merayakan ulang tahunnya, bersama dengan suami, anak-anak, dan cucu, serta saudara bersaudara, maka ia mau diteguhkan bahwa Tuhan punya rencana besar untuk kehidupannya ke depan. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, karuniakan kepadanya kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, agar ia dapat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga, di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Pun demikian tanggung jawabnya selaku seorang dokter dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan daripadamu. Pun demikian tanggung jawab bersama selaku teman sepelayanan di dalam tubuh kemajelisan gereja. Betapa berat beban yang harus ditanggungnya. Tetapi ketika Tuhan selalu ada besertanya, ia akan merasa tenang dan damai. Sempurnakan sukacitanya Tuhan. Bersama-sama dengan Opa Owen, hamba memohon kuat baginya di dalam menikmati masa tuanya, mengisi masa-masa pensiunnya. Beri kuat dan sehat kepada Opa Owen, agar ia tetap kuat di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Oma Owen, dan terus menuntun mengarahkan kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan rumah tangganya. Hamba berdoa buat kekasih kami, Mama Owen, Ibu Monica. Tuhan terus berkati kehidupannya, tugas dan pekerjaannya, serta tanggung jawabnya selaku istri bagi sang suami dan ibu atas anak karunia Tuhan Owen. Lapangkan jalan baginya untuk menikmati segala kasih dan kebaikan-Mu. Kurniakan hikmat dan kearifan baginya untuk menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Pun demikian buat Papa Owen. Engkau terus memberkati dia, mengaruniakan yang terbaik untuk setiap karya dan juangnya.
Dan Tuhan mengaruniakan hikmat kepadanya untuk mengemban tanggung jawab selaku kepala keluarga, menuntun rumah tangganya seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati anak dan cucu kekasih kami Owen, di dalam tumbuh kembangnya dia, di dalam pengajaran harapan dan cita-cita, sehingga anak dan cucu kekasih kami hidupnya tidak sia-sia, karena Tuhan ada besertanya. Jauhkan ia dari segala sakit penyakit, segala yang jahat, yang akan menghalangi pertumbuhannya. Biarlah ia boleh menikmati kasih Tuhan, hingga dewasa, sehingga kelak ia boleh menjadi sukacita dan kebanggaan bagi keluarga, dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa buat saudara kekasih kami Tandi yang ada di Jakarta, di dalam tugas dan tanggung jawabnya, juga pelayanannya di dalam gereja Tuhan. Mari Tuhan berkati hidupnya. Mari Tuhan lapangkan yang terbaik untuk masa depannya. Teristimewa harapannya untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan yang akan membuka jalan. Biarlah ia boleh mendapatkan yang terbaik menurut ukuran kasih karunia-Mu. Dan sukacita boleh dialami oleh keluarga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pun demikian buat kekasih kami Dr. Bogi, dalam tugasnya sehari-hari sebagai dokter ahli jantung, baik di Rumah Sakit Bayangkara maupun Rumah Sakit Labuang Baji. Tuhan jaga dia, lindungi dia, sertai dia. Jauhkan dia dari segala susah dan mara bahaya, sehingga ia boleh menunaikan tugas dan pekerjaannya dengan baik, dan Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Hamba berdoa untuk kekasih kami Tasya, dalam tugas dan pekerjaannya di Telkom. Mari Tuhan berkati hidupnya. Mari Tuhan lapangkan jalan untuk jenjang karirnya. Biarlah ia senantiasa merasakan damai dan sejahtera yang daripada-Mu, dan hidupnya akan selalu limpah dengan syukur di hadapan Tuhan. Pun demikian hamba berdoa buat kedua kekasih kami Dr. Bogi maupun Tasya, dalam harapan untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhanlah yang akan buka jalan dan memberi yang terbaik kepada mereka berdua, sehingga mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang sepadan untuk membangun kehidupan bersama sebagai satu keluarga, dan Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk semua keluarga besar, dari keluarga Palinggi dan sampai Payung, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka semua, mengaruniakan yang terbaik untuk kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat kekasih kami keluarga Nyonya Popi Umar Arismani. Mari Tuhan memberkati kekasih kami di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga. Karuniakan hikmat dan kearifan kepadanya, agar ia dapat menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Mari Tuhan beri kuat dan sehat buat kekasih kami Ibu Popi atau Mama Olivia, agar ia tetap kuat dan sehat di tengah-tengah badai corona yang ada sekarang ini. Dan dengan kekuatan yang daripada-Mu, ia tetap melakukan yang terbaik untuk kehidupan keluarga, khususnya bersama dengan suami kekasih Bapak Arismani. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Arismani. Tuhan berkati kehidupannya. Tuhan lapangkan jalan yang terbaik untuk setiap harapan-harapan ke depan.
Tuhan karuniakan segala hal yang dibutuhkan melalui tugas dan pekerjaannya, usahanya, agar ia sungguh-sungguh menerima yang terbaik daripadamu, dan hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Jikalau Tuhan masih memberi kesempatan baginya untuk menjalani hidup ini, maka hamba percaya bahwa itulah kesempatan yang Tuhan terus anugerahkan untuk berkesaksian kepada siapapun juga yang Tuhan perjumpakan dalam kehidupannya. Berkati dan lapangkan jalan baginya untuk menikmati kuat dan sehat badani di tengah situasi dan kondisi pandemi corona sekarang ini. Biarlah bersama dengan istri kekasih, ia boleh merasa tenang dan damai, dan Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk Olivia, di dalam kehidupan pelayanan dan di tengah-tengah keluarga bersama dengan suami, selaku hamba Tuhan. Berkati mereka berdua Tuhan. Lapangkan jalan yang terbaik untuk tugas dan tanggung jawab pelayanan yang sedang mereka tekuni. Lapangkan jalan untuk kehidupan rumah tangga. Berikan yang terbaik dalam hidup mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan topangan kasih karunia-Mu. Dan tidak ada nama lain yang dipuji dan diagungkan selain nama Tuhan saja. Pun demikian karunia anak Tuhan senantiasa memberkati seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu ada dalam hidup mereka semua. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Hamba-hamba-Mu telah membawa korban syukur mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menguduskannya, agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah-tengah persekutuan kaum ibu. Memberkati semua kaum ibu yang ada di Jemaat Masaleh, dan seluruh umat Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Biarlah mereka semua boleh merasa tenang dan damai, dan Tuhan senantiasa dipermuliakan. Jaga lindungi kami malam ini Tuhan. Biarlah malam ini kami dapat nikmati dengan penuh damai sejahtera. Memberkati kekasih kami, Ibu Orpa, di dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah pelayanan bersama, pun di tengah-tengah keluarga. Menghiburkan keluarga kekasih kami, khususnya Bapak Gusti bersama dengan kekasih kami, Ibu Yunova. Karena salah seorang anggota keluarga tante telah Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan bersama karena kecelakaan lalu lintas. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati istri hamba-Mu seisi rumah hamba-Mu, memberkati kekasih kami Vina, pun demikian Cali dan Nando. Biarlah kami terus melayani Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami, ungkapan syukur kami, yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya,
harapan dunia, indahlah namanya. Ke surga yang bakal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa kekasih-kekasih yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini, keluarga Nyonya Enriana S. Palinggi, keluarga Nyonya Monica Pongtasik Enrico Palinggi, dan keluarga Nyonya Popi Umar Arismani. Mari jalani kehidupan kita dalam roh takut akan Tuhan. Sampaikanlah kepadanya dalam doa segala harapan dan keluhan kita. Tuhan adalah pendengar doa. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Kami perlu sampaikan bahwa besok malam Bapak Ibu kita dapat menyatakan penyembahan kita melalui renungan dan doa malam. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk terus bersama-sama bersekutu di dalam namanya. Demikian, selamat beristirahat dan saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah PWGT pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah firman yang sudah diberitakan tadi boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita jalani. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Saudara Cali, Nando, dan Ibu Hermiati yang sudah mendukung ibadah kita pada malam hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nyonya Henriana S. Palinggi, Nyonya Monica Pontasik Henrico Palinggi, dan keluarga Nyonya Popi Umar Arismani yang telah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kiranya tetap diberi kuat dan sehat dalam menjalani tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Terima kasih. Selamat malam.